Selamat siang kepada Bapak Sofika Enggari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan 2 buah file yang terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri, Ardianto Daily, Rindu Oktavian Saputra, Aidil Putra, Nunung Nurasana, Rizka Asana, Tasya Permatalmu, dan Yauma Karnun. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh saudari kami, Nunung Nurasana. Yang pertama yaitu penyerapan dolar. Penyerapan dolar terdiri dari file mahasiswa yaitu 18 file, 8 file master, 10 file transaksi, dan 50 report. Dan selanjutnya yaitu file dosen. Di dalam file dosen terdiri dari 17 file, 7 file master, 10 file transaksi, dan 50 report. Apa itu file? File disusun berdasarkan urutan-urutan record. Di dalam file tersebut terdapat file. File merupakan satuan terkecil yang tersusun membentuk record. Di dalam file terdapat pula dengan sebutan record, yaitu merupakan kumpulan dari file yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk membentuk sebuah file mahasiswa dan file dosen, hal pertama yang harus ditentukan adalah file master dan transaksi. File master adalah file yang data nilainya tidak dapat diubah dan tidak didapatkan dari suatu transaksi. Biasanya, file master itu terdapat primisi sebagai pengidentifikasi record yang ada pada file agar file transaksi itu terbaca. File transaksi adalah file yang data atau nilainya yang bisa diubah-ubah. Slide selanjutnya dibacakan oleh Rizka Sana. Baiklah, saya Rizka Sana akan menjelaskan tentang file mahasiswa. File mahasiswa itu terdiri dari file dan report, di mana file itu terbagi dua, yaitu file master dan file transaksi. File master itu terdiri nama mahasiswa, nomor BP, kelas, jurusan, fakultas, tanggal lahir, asal, dan nomor HP. Di mana master itu terdapat Anda ID dulu, yaitu dan nomor BP. Tujuannya mahasiswa dapat identitas. kan yang baca slide selanjutnya kan baca itu biasa. Itu Baru kan tabel itu nggak bisa sih. Kuliah, SKS, hari, jam, ruangan, kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai uang. Baiklah, selanjutnya master itu terdiri atas entitas, atribut, dan nilai data. Di mana entitas itu ada dua, yaitu data mahasiswa yang memiliki atribut seperti nomor BP, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, asal, dan nomor HP. Kemudian pada entitas prodi itu memiliki atribut seperti fakultas, jurusan, universitas. Kemudian pada atribut data mahasiswa yaitu nomor BP itu merupakan primary key. Kemudian ketika kita masuk primary key atau kita masuk nomor BP, misalnya kita masukkan nomor BP 1152 nah otomatis karena kita menjadikan nomor BP sebagai primary key, itu data-data selanjutnya, misalnya muncul data nama mahasiswa, misalnya di sini. Kemudian akan muncul tanggal lahir, asal, dan nomor HP-nya. Kemudian juga akan muncul jurusan dan kemudian artinya jadi master itu membutuhkan entitas, atribut, dan nilai data terdapat bentuk record yang sesuai. Kemudian sedangkan fakultas membutuhkan mata kuliah, jadwal, dan nilai mahasiswa. Misalnya pada mata kuliah itu terdapat jadwal kuliah dan nilai mahasiswa. Sedangkan nama kuliah itu seperti misalnya dia mengambil mata kuliah maksi manajemen. Nah, kedua ruangannya ini harinya hari Selasa, jamnya pada jam 16.00 sampai 17.45. Kemudian pada nilai mahasiswa, misalnya nilai tugasnya 80, nilai kuisnya 89, nilai kuisnya 90, dan nilai UAS-nya 90. Artinya, pada transaksi itu dibutuhkan data-data seperti data mata kuliah, jadwal, dan nilai mahasiswa. Misalnya,
pada record dapat diubah. Misalnya pada mahasiswa dengan nomor BP 2110 1152 6122. Dia mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan dengan mahasiswa dengan nomor BP 2110 1152 610217 juga bisa mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang Baiklah, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Aidil Putra. Dipersilakan. Dengan telah ditentukannya file master dan file transaksinya, maka kita akan dapat dengan mudah membentuk sebuah relasi file tersebut dan dapat terciptanya record pada file mahasiswa. Slide berikutnya dibacakan oleh Saudara Yauma Karnun. Dari penjelasan teman kita Rizka Hasana tadi, bahwasannya dari hasil relasi antara file master dan transaksi, maka didapatkan dan dapat diinputkan 50 record pada file mahasiswa. Record tersebut berupa data-data di dalamnya seperti ada Rizka Hasana, Yauma, Nunu, Adianto, Aidil, dan sampai ke 50-nya. File kedua yaitu file dosen. Dalam file dosen terdapat dua file, yaitu file transaksi dan file master. Diinputkan bahwa diperoleh bahwa file transaksi dalam file dosen ada jabatan fungsional, status ikatan kerja, status aktivitas, program studi, pengampu mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, kelas, hari, jam, dan ruangan. Sedangkan pada file master itu terdapat NIDN, nama, gelar akademik, strata pendidikan, nomor HP, dan jenis kelamin. Pada file master terdapat primary key sebagai pengidentifikasi sebuah data. Lalu pada file transaksi terdapat foreign key yang mana foreign key-nya terletak pada kode mata kuliah. Pada file master itu disimpulkan bahwa datanya ada entitas, atribut, dan nilai data. Pada entitas ada dua data, yaitu data dosen dan gelar dosen. Pada atributnya ada NIDN, nama dosen, jenis kelamin, nomor HP. Pada atribut gelar dosen terdapat gelar akademik dan Kalimat strata penutup pendidikan. ada. Untuk nilai datanya, misalnya di sini Yang ngomong NIDN, penutupan pada aku. atribut NIDN kami menjadikan Nah, NIDN penutupan sebagai akan aku primary pembukaan. key agar data dosen dapat teridentifikasi. Contohnya kami mengidentifikasikan nomor Jadi IDN aku dosen pembuka yaitu bagus Tasya lo. 38602. Maka nanti akan terinputkan nama dosen yaitu Bapak Sofika Enggari dengan jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. Jadi pada file master ini terdapat 3 data yaitu entitas, atribut, dan nilai data yang mana dapat membentuk sebuah record yang sesuai. Pada file transaksinya dibutuhkan data-data seperti status dosen, mata kuliah pengampu, dan jadwal. Pada status dosen terdapat pula filenya yaitu jabatan fungsional, status ikatan kerja, status aktivitas, dan program studi. Pada mata kuliah pengampu ada kode mata kuliah yang mana itu merupakan foreign key pada file mata kuliah pengampu. Lalu ada pengampu mata kuliah dan SKS. Pada jadwal ada hari, jam, ruangan, dan kelas. Di sini dapat kita lihat nilai inputan datanya. Kode mata kuliah dijadikan foreign key agar sebagai kolom atau file pada suatu tabel yang berfungsi untuk mengunci tamu dari tabel lain ketika kita menginputkan banyak tabel. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Rindu. Penjelasan akhir dari file dosen yaitu dari hasil relasi antara file master dan transaksi, maka dapat diinputkan 50 record pada file dosen seperti yang ada pada slide. Baiklah, untuk Saudari Tasya, silakan untuk menutup presentasi kita. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai perancangan 2 buah file. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kami akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.